Hai sahabat masa dini, selamat datang di acara Semadi Sehat Bersama Masa Dini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD, di mana pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Dr. Igusti Ngurah Sugita Atnyana, spesialis anak konsultan tumbuh kembang dari Rumah Sakit Prof. Murah dan Pasar. Selamat pagi Dr. Sugita, apa kabar? Selamat pagi Prof. Terima kasih sudah diundang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat datang di acara ini ya. Terima kasih Prof. Ya, ini kan kita mau membahas mengenai ADHD. Tentunya banyak orang yang ingin tahu ya. Apa sih sebetulnya ADHD itu? Supaya kami tahu bahwa yang dimaksud ADHD itu apa? Apakah itu suatu penyakit atau suatu keadaan khusus atau apakah yang harus kita ketahui? Oke. Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Selamat pagi sahabat masa dini. Saya sudah diperkenalkan tadi oleh Prof. Suci. Saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Prof. Murah. Jadi berkaitan dengan ADHD ini adalah suatu gangguan neurodevelopment yang sering terjadi atau gangguan perilaku yang sering terjadi pada anak-anak ya. Ya, dengan gejalanya yang muncul adalah adanya gangguan dalam pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dan impulsif yang terjadi pada anak-anak terutama sebelum anak berusia 12 tahun. Jadi gejalanya itu muncul akan kelihatan setelah usia 3 tahun. Kalau di bawah itu mungkin belum terlihat dengan baik karena anak belum bisa berjalan begitu Prof. Sudah 3 tahun anak sudah mulai berjalan baik. Nah, kelihatan sekali gejalanya nanti Prof. Mungkin itu Prof. Oh ya. Dan ini ya Dr. Sugito, misalnya ada seorang anak sudah didiagnosis sebagai ADHD. Apakah anak ini bisa sekolah? Benar ya. Jadi anak yang mengalami ADHD, nah tentunya setelah kita tahu bahwa anak mengalami ADHD ya jangan dibiarkan ya. Jadi harus diterapi dengan baik ya. Dan lebih dini diterapi lebih bagus ya, sehingga hasilnya akan lebih baik. Nanti kalau diterapi dengan bagus, maka gejala-gejala yang tadinya ada itu bisa membaik. Nanti anak akan bisa bersekolah seperti anak-anak yang lainnya seusianya, Prof. Jadi masih bisa sekolah dengan baik, masih bisa Prof. Asalkan harus dilakukan penanganan yang adekuat, Prof. Jadi jangan takut Prof ya. Anak ADHD bukan anak tidak akan berhasil. Kadang-kadang banyak orang tua yang merasa bahwa anaknya hiperaktif itu tidak bisa sekolah gitu karena tidak fokus dan sebagainya gitu. Apakah memang ada tes tertentu ya untuk mengetahui bahwa anak itu ADHD atau bukan? Jadi seperti sampaikan Prof tadi bahwa ada cara yang bisa kita pakai untuk mengetahui apakah anak ini mengalami ADHD atau tidak gitu ya. Jadi pada anak usia 3 tahun atau lebih ya bisa kita lakukan deteksi dini atau screening itu ya. Dengan melakukan screening itu kita bisa mengetahui apakah anak kita kemungkinan mengalami ADHD atau tidak. Jadi setelah hasil pemeriksaan itu, hasil screening itu, kalau memang dia
kemungkinan mengalami ADHD, kita lakukan diagnostik. Nah, tentunya diagnostik ini harus dilakukan oleh dokter yang mempunyai kompetensinya gitu, Prof ya. Nah, baru setelah terdiagnosis, barulah kita melakukan terapi sesuai dengan gejala-gejala yang ada. Gitu. Jadi mungkin jangan takut baru ADHD langsung obat gitu ya Prof ya, terutama kalau masih usia di bawah 5-6 tahun. Ada terapi-terapi yang perilaku yang bisa kita lakukan. Kita tidak melakukan langsung memberikan obat ya Prof ya. Jadi jangan nanti langsung dikit-dikit nanti obat gitu Prof ya. Padahal tanpa obat pun bisa sebagian besar anak akan menjadi baik Prof. Terus di mana sih sebetulnya untuk tes atau screening itu untuk mengetahui ADHD atau tidak itu? Apakah semua dokter bisa? Benar, Prof tadi, nah kan di mana itu bisa? Nah sebenarnya alat atau tools untuk pemeriksaan ADHD itu sudah bisa dilakukan di tingkat level puskesmas atau fasilitas FKTP ya Prof ya. Jadi dengan melakukan pemeriksaan corner rating skill itu yang bisa dilakukan di tingkat pusat dan di puskesmas pun ada sebenarnya toolnya di buku SDDTK itu Prof. Jadi kalau di puskesmas di mana cari toolsnya ada di buku yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Prof. Ya tentu memang harus belajar juga Prof ya yang mendeteksi ini. Jadi kalau nggak belajar tentu nggak tahu caranya. Mungkin melalui pelatihan juga ya Prof. Jadi tidak harus CT scan gitu Prof ya. Tidak jadi mudah sebenarnya ada formnya dan dinilai, diberikan informasi oleh orang tua atau gurunya atau pengasuhnya. Nanti setelah nilainya itu ada, nah baru nanti kita asesmen lebih lanjut Prof. Nah nanti kalau memang kecurigaan ke ADHD baru dilakukan rujukan ya Prof. Jangan didiagnosis langsung ya Prof ya. Baru screening ini Prof ya. Itu screening awal di puskesmas. Kemudian kalau memang positif ADHD harus dirujuk ke dokter yang fasilitas atau ke dokter yang kompeten untuk membuat diagnosis melalui tes-tes khusus ya. Prof. Jadi jadi ini juga ada sering pertanyaan. Ada anak yang hiperaktif gitu. Bagaimana sih membedakan bahwa banyak orang bertanya, apakah anak saya ini hiperaktif ini termasuk ADHD atau bukan ya dokter? Itu yang sering ditanyakan. Sama emang sering ya Pak ya. Jadi kita praktek kita tuh orang tua datang, nih anak saya hiperaktif, apakah ADHD dok? Nah yang ini kan tentunya harus kita melihat anak itu usianya di berapa. Jadi kalau usia anak mungkin 1 tahun sampai 3 tahun itu kan anak sedang mengeksplor lingkungan ya. Jadi kelihatan anaknya lebih aktif dari biasanya gitu karena ingin explore. Nah cuman kita belum bisa mungkin mengatakan anak ini ADHD atau tidak gitu ya Prof ya. Nah tentunya nanti setelah umurnya di atas 3 tahun seharusnya anak yang normal dia akan sudah mampu melakukan regulasinya Prof. Nanti kalau masih 3 tahun ke atas masih juga anaknya terlihat hiperaktif, nah tentunya harus dilakukan screening yang seperti kita sampaikan tadi ya Prof ya, dengan screening deteksi dini anak gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah itu kita tidak mudah mengatakan bahwa anak ini hiperaktif, ini ADHD seperti itu. Jadi jangan mudah untuk mendiagnosis ADHD ya Prof ya. Ada tool-tool yang harus dilewati tahap demi tahap. Jadi tidak mudah kita mengatakan bahwa anak itu ADHD berdasarkan anak yang hiperaktif aja Prof, gitu betul, ya. Prof. Tentunya harus dilakukan pemeriksaan yang teliti dan itu bisa dilakukan mulai dari puskesmas untuk deteksi dini. Jadi itu ya. Ini untuk dampaknya daripada ADHD itu apakah bisa sembuh atau tidak gitu, apakah terus hiperaktif itu dibawa terus sampai dewasa, anak yang tidak fokus di sekolah apakah juga nanti terus tidak fokus gitu, bagaimana cara
mengatasi hal-hal seperti ini. Oke. Baik, jadi anak-anak ADHD itu kalau kita temukan lebih dini, jadi temukan lebih dini dan kita tangani dengan baik, Prof, tentunya dia akan bisa seperti anak-anak normal nantinya. Nah, tapi kalau kita tidak tahu, kemudian kita biarkan, nah tentu akan menjadi masalah di kemudian hari ini, Prof. Jadi masalah-masalah perilaku anak ADHD di kemudian hari itu sangat banyak sekali. Jadi anak tidak akan berhasil dalam profesinya karena tipenya bosan kan, Prof. Jadi sekarang bekerja tempat A beberapa bulan padahal prestasinya sudah bagus, karena bosan, Prof, pindah lagi. Anak bosanan. Anak bosannya. Jadi Iya. bosan ya, Prof. Kemudian akan muncul juga perilaku maladaptif ke depannya. Jadi mereka sulit mungkin berinteraksi dengan teman-temannya begitu, Prof. Nah tentunya ini dengan diagnostik dini, kemudian kita lakukan terapi dengan bagus, hal-hal yang dampak yang negatif itu bisa kita hindari kan, Prof. Ya, jadi akan bisa seperti anak-anak yang normal lainnya. Jadi jangan dibiarkan, Prof. Sehingga akan jadi kan anak ADHD itu cenderung memang anaknya itu kan normal dan pintar, Prof. Iya, rata-rata pintar. Beda dengan anak autis ya. Beda. Ya, anak-anak ADHD rata-rata IQ-nya bagus, anaknya pintar. Cuma karena gangguan fokusnya itulah dia prestasi di sekolah tidak bagus ya. Iya, Bro. Ya, karena di kelas jalan-jalan aja. Bosan. Gurunya susah ngajarinya. Keluar lagi, masuk lagi di kelas kan begitu ya. Jadi anak-anak itu bosanan gitu ya. Apakah ada terapi khusus ya untuk anak ADHD itu? Jadi kalau terapi khususnya itu ya sesuai dengan memang tahapan-tahapannya, Prof, ya. Tentunya kalau pada tahap awal yang dini, jadi kita selalu melakukan suatu terapi perilaku dulu ya, yang tentunya akan dilakukan oleh teman-teman di rehabilitasi medis ya, yang memberikan terapi tersebut. Nah, di lingkungan juga, nah jadi terapi kepada orang tua, nah tentu harus diberikan bagaimana menghadapi anak-anak ADHD itu juga gitu. Jadi orang tuanya juga ikut diterapi, Prof. Jadi jangan anaknya diterapi, orang tuanya santai-santai gitu. Jadi untuk bisa bagaimana kita menghadapi anak ADHD, menciptakan lingkungan yang cocok untuk anak ADHD sehingga anak itu perilakunya akan menjadi lebih baik gitu. Nah, obat-obatan tentunya akan kita selektif sekali, Prof. Jadi apabila dalam tahap pengobatan perilaku terapi orang tua tidak memberikan manfaat, tidak memberikan hasil yang baik, apalagi cenderung akan membuat menyakiti dirinya ataupun orang lain, membuat bahaya orang lain, nah mungkin itu yang harus perlu dibantu dengan obat-obatan. Okay. Jadi aman, Prof. Obat-obatan ini sudah direkomendasi oleh FDA, jadi Amerika kayak BPOM-nya Amerika ya, Prof, BPOM-nya kita, jadi aman untuk diberikan. Untuk jangka panjang pun aman. Asalkan diberikan oleh tenaga dokter yang tidak sembarangan. Tidak sembarangan, Prof, ya. Obat itu ya. Ini. Jadi apakah ada trik-trik khusus ya untuk mengurangi hiperaktivitas itu? Apakah anak dikasih kegiatan-kegiatan olahraga atau diet-diet tertentu yang untuk membantu mengurangi hiperaktivitas selain obat, selain terapi yang tadi disebutkan? Apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua? Iya, betul, Prof. Jadi itu sebagai tambahan-tambahannya, Prof, ya. Jadi kalau nutrisi saya kira ya tadi mungkin kan kalau yang manis-manis kan meningkatkan kalorinya dia sehingga tambah aktif ya, Prof, ya. Jadi harus diminimalisir gitu ya. Bukan berarti tidak boleh minum yang manis-manis ya, Prof, ya. Artinya dijaga agar tidak berlebih. Kemudian satu lagi tadi yang aktivitas fisik yang untuk meningkatkan fokusnya misalnya. Itu sudah beberapa penelitian yang menambahkan aktivitas fisik pada terapi
ADHD itu memberikan manfaat yang baik untuk memperbaiki daripada gejala anak-anak tersebut, Bro. Jadi aktivitas fisik itu banyak sekali. Jadi mungkin anak-anak kalau suka bermain olahraganya renang, olahraga yang bersepeda begitu nggih. Bulu tangkis mungkin kalau anak yang sudah jadi bagus. aktivitas fisik itu harus diberikan sehingga akan bisa Basket ya sedang ngetren sekarang loh. ya. Anak-anak banyak yang suka basket jadi itu, olahraga yang meningkatkan fokusnya dia gitu ya. Cuman perlu dihindari katanya Prof yang aktivitas yang berkelahi itu. Itu. Iya katanya anak-anak yang itu tidak dianjurkan misalnya les untuk taekwondo, karate, silat itu malah disalahgunakan nanti dengan hiperaktivitasnya itu dengan mudah emosinya marah bahkan gitu. Nanti bukan untuk pelindungan malah untuk memukul temannya ya. Oh ya lupa kita sejak tadi ngomong penyebab daripada ADHD itu sebetulnya apa ya? Ya, jadi penyebabnya ini sampai sekarang itu masih belum diketahui dengan pasti ya Prof ya. Karena masing-masing anak ini kok beda-beda gitu ya. Nah, masih peranan genetik dan lingkungan itu merupakan interaksi itu bisa memunculkan anak ADHD. Nah, sampai sekarang salah satu yang masih dipegang adalah adanya gangguan keseimbangan neurotransmitternya di otaknya, Prof. Jadi itu salah satu kenapa anak ADHD itu memunculkan gejala hiperaktif, inattensi. Jadi di bagian otak, terutama di daerah frontal itu ada disregulasi daripada neurotransmitternya itu. Nah, kenapa anak itu begitu? Nah, itu sampai sekarang itu nggak tahu kenapa begitu ya. Jadi, nah itulah. Nah, makanya dengan terapi perilaku bahkan dengan obat-obatan yang bisa meregulasi kadar dopamin, serotonin itu akan memperbaiki gejalanya, Prof. Nah, dari situ para peneliti mengatakan bahwa ini ada disregulasi di sini karena dikasih obat anaknya ini menjadi baik gitu, Bro. Iya, rata-rata baik. Tapi kan kita tidak terus ngasih obat ya. Terus kapan kita menghentikan obat atau apa itu? Kapan? Ya, jadi memang pertanyaan yang sering pada orang tua ya, Prof ya. Ini seumur hidup kalau minum ini. Nah, nanti dalam beberapa waktu, misalnya setelah progres terapi ada perbaikan klinis yang signifikan, nanti kita melakukan coba libur obat istilahnya, Prof. Mungkin di liburan sekolah gitu, Prof. Nah, nanti libur sekolah juga libur minum obat, Prof. Nanti libur obat. Nah, terus kemudian ternyata gejalanya nggak muncul lagi gitu. Oh, berarti kita akan tidak lagi memerlukan obat-obatan, Bro. Tapi kalau libur obat muncul lagi, oh berarti kita harus lanjutkan lagi, Bro. Jadi istilah libur obat juga kayak liburan sekolah, Bro. Jadi suatu saat bisa berhenti obat, tidak terus-menerus ya. Dan itu juga peran orang tua mungkin sangat penting, Bro. Dalam hal bagaimana mengendalikan anak-anak tersebut, memberikan aktivitas-aktivitas yang positif ya supaya lebih fokus lagi. Bro. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pemirsa kita ya. Baik, sahabat masa dini ya. Jadi untuk bagaimana kita bisa mencegah anak kita jangan mengalami ADHD, pola asuh yang baik itu sangat penting sekali. Jadi anak harus di pola asuh dengan pola yang demokratis ya, tidak terlalu dimanja juga, Prof ya. Jadi jangan juga keras juga gitu. Jadi demokratis. Kemudian kita harus screen time-nya juga, Prof ya. Screen time ini zaman sekarang. Jadi dengan screen time itu susah sekali meregulasi diri anak-anak itu, Prof. Jadi perlu dibatasi ataupun untuk di bawah 2 tahun rekomendasinya tidak memberikan screen time ya, Prof ya. Jadi kalau di atas itu ada pembatasan waktu dan pendampingan gitu. Jadi
Mudah-mudahan kita bisa mencegah terjadi anak mengalami ADHD dengan melakukan pola asuh yang baik dan menghindari screen time pada masa awal kehidupannya, Prof. Mungkin itu pesan saya. Ya, terima kasih banyak Dr. Sugito. Jadi Dr. Sugito adalah staf dari bagian ilmu kesehatan anak dari Rumah Sakit Prof. Ngurah. Terima kasih banyak atas ilmu yang dibagi kepada para pemirsa atau para sahabat masa dini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu ya. Terima kasih, Prof. Kita sehat bisa selalu. ketemu nanti, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih banyak ilmunya. Makasih. Terima kasih sahabat masa dini.